Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ba'du usini nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Laqad qala Allah tabaraka wa ta'ala fi muhkamit tanzil ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul azim wa shadaqallahu rasulul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyakirin wa syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kesempatan Jumat kali ini khatib berwasiat dengan wasiat takwa, berkeyakinan dengan keyakinan akidah Islam, beramal dengan mengamalkan syariat Islam di dalam kehidupan. Di antara fitnah akhir zaman yang kemudian diperingatkan oleh Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam adalah fitnah tersebarnya khurafat, berbagai macam praktik kekufuran, perdukunan, sihir dan sebagainya yang merupakan perusak-perusak akidah. Baginda Nabi SAW bersabda, Badiru bil a'mali fitanan qaqita'il lailil mudlim yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Bersegeralah kalian beramal salih, kelak akan ada suatu masa tatkala muncul berbagai macam fitnah keburukan bagaikan potongan malam gelap gulita, di mana seseorang beriman di pagi hari dan ia kafir pada sore harinya, dan ia beriman di waktu sore hari dan ia kafir pada pagi harinya. Ia menjual agama dengan harga dunia yang sedikit. Hadis riwayat Imam Muslim dan Ahmad. Apa penyebabnya? Salah satunya tersebarnya berbagai macam khurafat yang kemudian digambarkan oleh Al-Allamah Asy-Syaikh Muhammad Mutawalli Asy'arawi Al-Azhari di dalam kitab Alamatul Qiyamati Sughra wal Kubra. Beliau menuturkan bahwa di antara perkara yang dikabarkan baginda Rasulullah SAW di akhir zaman adalah tersebarnya beragam macam khurafat hingga orang-orang membenarkan ramalan bintang dan ramalan perdukunan itu sendiri. Apa itu khurafat? Imam Al-Laitsi dinukil di dalam kitab Tahdzibul Lughah mendefinisikan al-khurafatu haditsun mustamlil kadzib, yakni perkataan yang dibumbui dengan kedustaan. Di mana tatkala keyakinan ketika khurafat kemudian diyakini, maka jadilah dia keyakinan jahiliyah, keyakinan yang bertentangan dengan Islam itu sendiri. Bukan tanpa risiko tersebarnya khurafat diikuti dengan munculnya beragam amalan-amalan yang bertentangan dengan syariat Islam, di mana menjadi kebiasaan Arab jahiliyah, bangsa Arab terdahulu. Misalnya Allah tabaraka wa taala menggambarkan, Bismillahirrahmanirrahim, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada segolongan laki-laki bangsa jin, maka jin-jin tersebut menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Suratul Jin ayat yang ke-6. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengalaman khatib sendiri di dalam menangani berbagai macam praktik-praktik perdukunan melalui praktik ruqyah syar'iyyah, maka kita akan mendapati ragam perusak-perusak akidah masuk melalui jalan-jalan perdukunan yang berbahaya itu sendiri. Perbuatan jahil meminta perlindungan kepada bangsa jin ini merupakan dampak dari keyakinan khurafat tentang adanya ghul yang dikenal dalam bahasa kita dengan istilah hantu. Sejenis hantu yang kemudian yang digambarkan memiliki kekuatan superpower, menguasai suatu wilayah, di mana keyakinan ini dibatalkan oleh Islam
baginda Nabi SAW kemudian bersabda, la gula wala safaro, tidak ada yang namanya gul, yakni hantu yang dikenal sebagaimana di dalam tradisi keyakinan jahiliyah khurafat masyarakat Indonesia. Mereka meyakini ada hantu yang namanya sundel bolong, kuntilanak, pocong dan lain sebagainya. Dalam hal ini ragam praktik khurafat perdukunan, semisal dukun ramalan yang kemudian diperkenalkan di dalam bahasa Arab dengan istilah araf, yakni paranormal, yakni meramal perkara-perkara goib hingga barang hilang. Syekh Ahmad Zaiduddin Al-Malibari Asy-Syafi'i di dalam kitabnya Irsyadul Ibad belum mendefinisikan al-kahin hiyal ikhbar, al-kihana hiyal ikhbaru anil mugayabat fi mustaqbali zaman. Perdukunan merupakan perbuatan menginformasikan perkara-perkara kegoiban di masa mendatang, waddi'a'u ilmil goib, dan pengetahuan tentang perkara goib, wa za'mu annal jinna tukhbiru bidzalik, di mana dukun mengklaim bangsa jin mengabarkan kepadanya perkara goib tersebut. Nah, pengertian senada digambarkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab lainnya, di mana termasuk di antara definisi paranormal adalah perbuatan mendatangi peramal yang kemudian dalam rangka mencari barang hilang itu sendiri. Dalam hal ini Allah tabaraka wa taala memperingatkan, hal unabbiukum ala man tanazzulu syayatin tanazzulu ala kulli afakin athim yulquna sam'a wa aktsaruhum kadzibun. Apakah akan aku beritakan kepada kalian kepada syaitan itu turun? Mereka turun kepada tiap-tiap pendusta lagi banyak dosanya. Mereka menghadapkan pendengaran kepada syaitan yang mencuri dengar berita langit itu, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang pendusta. Asy-Syu'ara ayat 221 sampai 223. Para ulama termasuk juga At-Tabari, jamaah Jumat sekalian, menafsirkan bahwa di antara penafsiran kullu ala kulli afakin athim, maknanya adalah para dukun dan para peramal itu sendiri. Yang dalam hal ini para jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam dengan keagungannya menyayangi umatnya, mengajarkan kebaikan dengan menutup pintu-pintu mengharamkan meminta bantuan jin, sebagaimana kemudian Islam pun juga mengharamkan kaum muslimin mendatangi dukun untuk mencari tahu perkara goib tentang pekerjaan, tentang kesialan, kesehatan dan lain sebagainya, perjodohan. Sebagaimana Islam pun juga mengharamkan kaum muslimin mendatangi paranormal dalam rangka mencari barang hilang dengan cara-cara yang goib itu sendiri. Adalah baginda Nabi SAW bersabda, man ata kahinan aw arafan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa mendatangi dukun atau paranormal dan membenarkan apa yang ia katakan, maka sungguh ia telah mengkufuri apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW itu sendiri. Hadis riwayat Al-Hakim, Al-Baihaqi dan Ahmad. Bahkan mereka yang kemudian berkonsultasi kepada paranormal, baginda Nabi SAW bersabda, man ata arafan fasa'alau an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailatan. Barang siapa mendatangi paranormal lalu ia bertanya kepadanya tentang suatu hal, maka salatnya takkan diterima selama 40 hari 40 malam. Hadis riwayat Imam Muslim. Bahkan Islam pun jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala mengharamkan upah bagi perdukunan. Dari Abu Mas'ud Al-Ansari berkata, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an thamanil kalbi wa mahril bagi wa hulwanil kahin. Baginda Nabi SAW melarang upah hasil penjualan anjing, upah pelacuran, dan upah dari perdukunan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sebagaimana Islam pun juga melarang kaum muslimin mempelajari dan mengajarkan perdukunan, di mana ilmu sihir ini bisa diajarkan dan bisa tersebarkan ke tengah-tengah umat manusia, di mana di dalam satu Al-Baqarah ayat 102 Allah menyifati ilmu sihir sebagai ilmu yang berbahaya itu sendiri. Pada saat yang sama jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para jin yang kemudian digambarkan diyakini para dukun mengabarkan perkara goib, sesungguhnya mereka tidak bisa mencuri dengar berita langit. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'i faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Dan sesungguhnya kami dahulu bangsa jin bisa menduduki beberapa tempat di langit-langit itu untuk mendengarkan berita-berita langit. Akan tetapi saat ini siapa saja yang mencoba mendengarkan berita langit pasti menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya. Al-Jin ayat 9. Di mana para ulama Syekhuna Atta bin Khalil Abu Arusta di dalam kitab At-Taysir fi Ushul Tafsir, demikian pula Al-Imam Asy-Syibli dalam kitab Ahkamul Marjan fi Ahkamil Jan menegaskan bahwa bangsa jin pasca turunnya risalah Islam
wa qad muni'atil jinnu min istiraqis sam'i ba'dal Islam, bahwasanya bangsa jin tidak bisa mendengar berita langit, tidak bisa mencuri-curi dengar berita langit pasca turunnya risalah Islam. Adalah Islam mengajarkan para hambanya untuk berlindung dari sihir dan perdukunan dengan suratul Falaq, dengan suratul Nas, dengan terapi ruqyah syar'iyyah. Sebagaimana Islam pun juga mengajarkan hendaklah berlindung dari sihir dan perdukunan, misalnya dari praktik sihir santet dan sebagainya, dengan terapi kurma ajwa, man tasabbaha bisab'i tamaratin azwatan lam yadurru dzalikal yaumun sumun wala sihrun, di mana orang berpagi hari dengan mengkonsumsi kurma ajwa maka takkan terkena celaka, tercegah dari bahaya racun dan juga sihir itu sendiri. Sebagaimana Islam pun juga dalam hal ini menetapkan sanksi hukuman yang relevan atas pelaku sihir dan perdukunan, di mana mereka kelak wajib dihukum mati yang ditegakkan oleh penguasa yang bertanggung jawab menegakkan hukuman tersebut. Innamal imamu junnatun, sesungguhnya semata-mata imam adalah perisai itu sendiri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kepada Allah Subhanahu wa taala, para jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa semoga Allah menjauhkan kemudian kaum muslimin dari ragam fitnah-fitnah keburukan itu sendiri, menjaga akidah mereka dan mewafatkan kaum muslimin dalam keadaan husnul khatimah, dijauhkan dari beragam macam khurafat akidah, perusak akidah itu sendiri. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wa li jamil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma 'izzal islam wal muslimin wa dhilla syirka wal musyrikin wa dhillal kufra wal kafirin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din bi'izzatika ya arhamar rahimin. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah waj'al akhira kalamina minad dunya 'inda intihai ajalina qawlan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Qumu ila salatikum. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله